Misalnya nih ya, misalnya penghasilan brutonya 60 M. Tapi setelah kita hitung sama biaya-biayanya, ternyata PKP-nya dia cuma 3 M. Berarti dia pakai yang mana? Yang paling bawah. 25. Bukan yang 25 ya? Yang Kan dia ngelihatnya 25 ya. dari bruto. Dia langsung pakai 25. Tuh. Kenapa tuh? Soalnya 60 M ya. Soalnya yang dilihat tarifnya itu dari si brutonya ini. Brutonya kan 60 M. Ya udah. Mau PKP-nya di bawah 4,8 dia tetap pakai yang ini. Yang 25%. 25%. Karena brutonya yang di atas 60 M gitu. Paham? Siap, paham. Siap. Paham. Nurul. Yep. Itu kalau ngitung pH kena fasilitas kan ketemu 764, 798 itu ya. Nah itu kalau sebelum dikalikan tarif itu perlu dibulatkan dulu nggak sih? Perlu nggak? Oh, kayak ribuan gitu. Perlu dibuatin itu nggak? Kalau yang OP dulu kan gitu kan. Iya. Yai, gak paham. Kita badan nggak pernah ngebulatin soalnya. Ya udah kalau udah dibulatin Langsung apa? chat lah di grup. Chat lah Fit, kayak Resti tuh. Kayaknya sama deh. Ada apa ini? Dia pembulatannya pas di PKP apa pas ngitung Pas di Itu, PHKP. PKP. PHKP yang ini ya? Iya. Kemarin Berarti sih bapaknya yang habis dihitung fasilitas non fasilitas itu dibulatin juga. di sininya berarti. Berarti 764-nya itu dibulutin ya? Berarti 7. Tapi ntar jadinya nggak jadi 48, ini 4,8 dong totalnya. Nah itu dia. Biasanya itu kan kalau Oh, iya. dibulatin kan berarti jadinya nggak sama. Harusnya kan sama kayak PKP yang awal. Mungkin yang satu dibulatin ke atas, yang satu dibulatin ke bawah. Biar adil. Enggak, kalau itu dibulatin ke bawah kan berarti kan itu yang non fasilitas kan dikurangi ini tetap aja. Nanti 4,8 juga. Iya. Jadi kan nggak ada aturannya. Yang aturannya kan PKP-nya. Maksudnya mau dibulatin mau enggak ini juga bukan kesalahan yang krusial kan ya? Kayaknya Dikit doang. pembulatan. Kurang 2 Kecil aja pengaruhnya. Salah tulis. Lupa Pak, lupa dibulatin udah. Tapi kalau yang awal itu emang harus dibulatin ya? Yang mana? Kalau Yang penghasilan kena pajak gitu. Kan kita kalau nyari yang komersil gitu-gitu kan hasilnya itu kan? hasilnya ini yang dibulatin. Iya. Nah terus nggak tahu ini dibulatin juga apa nggak paham. Menurut coba lihat yang di rumusnya yang di fasilitas itu, yang bawah itu, yang 95 itu. 50% kali 25% dikali ini total yang dapat fasilitas. Oke. Oke. Kalau dibulatin tuh ribuan ke bawah apa ke atas sih harusnya? Bawah. Oke.
Lanjut nomor 2. Di sini nomor 2 kita diminta angsuran PPh pasal 25. Berarti yang perlu diperhatikan cuman yang penghasilan yang sifatnya teratur. Oke. PT Kalimongso ada perusahaan manufaktur yang berdiri sejak tahun 2010. Melaporkan SPT dengan data sebagai berikut. Kita tulis dulu nih. Peredaran usahanya 58M. Terus penghasilan neto sama dengan PKP-nya sama dengan 10M. Oke. Kredit pajak segini nanti. Nah ini. Dalam peredaran usaha pada huruf A di atas terdapat transaksi sebagai berikut. Laba penjualan mesin pabrik. Dia kan usahanya usaha manufaktur nih, bukan usaha jual beli mesin. Berarti atas laba penjualan mesinnya ini harusnya masuk ke penghasilan tidak teratur kan ya? 600 juta. Berarti nanti kita kurangkan sama ini PHKP. Nah, terus yang nomor 2, penghasilan tidak teratur berupa sewa mobil sebesar 70 juta di luar PPh pasal 2 ini telah dilakukan oleh SPT. Nah, di sini dia udah langsung nge-state dia penghasilan tidak teratur. Berarti kita catat di sini juga penghasilan sewa mobilnya 70 juta. Terus yang nomor 3, penghasilan tidak teratur. Udah di-state juga penghasilan tidak teratur berupa penyerahan kepada Bendahara Kemenkeu 250 juta. Oke. Berarti langsung penghasilan teraturnya PKP yang 10M kita kurangi sama penghasilan teratur yang 600 kurang 70 kurang 2,5. Nih. Dapatlah penghasilan teraturnya 9M 80 juta. PPh terutangnya, lihat dia peredaran usahanya kan 58M nih. Peredaran usaha kan berarti yang di sini laba penjualan mesin sama penghasilan ini udah masuk di huruf A. Berarti udah include di 58M ini. Nah, 50M karena tadi dia di atas 50M berarti dia masuk di lapisan pertama yang langsung kali tarif 25%. Dapatlah hasil segini. Terus kita kurangi sama kredit pajak. Nah, karena dia ada penghasilan yang sifatnya tidak teratur dan ada kredit pajaknya, nah berarti kita keluarin juga nih yang PPh, yang kredit pajak yang di penghasilan tidak teratur. Di keterangan nomor 2 kan dia ada PPh pasal 23. Ini kita kurangin dulu sama yang dari sini, 250 juta. Tarifnya berapa? PP pasal 23 kan 2%. Berarti 70 juta kali 2% itu 1.400.000. Ini dikurangi 1.400 sama dengan PPh pasal 23-nya 248.600. Nah, terus yang Bendahara Kemenkeu dia juga ada PPh pasal 22. Di sini kan 300 juta. Kita kurangi dulu sama yang ini 3750. Ketemu 296 250. Nah, PPh pasal 25 nggak perlu kita kurangkan karena ini ngitung PPh pasal 25. Jadi ini yang tidak ada. Jadi PPh yang harus dibayar sendirinya, PPh terutang dikurangi kredit pajak yang teratur, ketemu segini. PPh pasal 25-nya 1725 ini kita bagi 12 ketemulah 143.762.500. Ada yang ingin ditanyakan? Banyak.
Rul, Gimana? Rul. Berarti yang 58 juta omset bruto itu buat penentuan tarifnya nanti dia kena 25% itu ya? Heeh, betul. Kalau misalnya dia di sini, siapa nih? Misalnya dia di sini di bawah 50M, berarti pakai yang kombinasi itu. Ngitung kayak tadi yang nomor 1. Kena fasilitas sama non-fasilitas. Siap, siap. Bang Darul tadi mau nanya apa? Itu dapatnya dari mana 296 sama 248 dan kenapa itu dikurangi? Yang PPh 22 sama PPh 23. Kredit pajak teratur. Nah, ya itu. Ini kan kita ngitung PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu intinya atas penghasilan yang teratur aja. Karena dia atas penghasilan yang teratur aja, berarti kredit pajaknya juga atas yang penghasilan teratur aja. Tadi kan penghasilan tidak teraturnya udah kita kurangin tuh. Laba penjualan mesin, sewa mobil, penyerahan ke bendahara keluarin. Jadi ketemu penghasilan teraturnya 980. Nah, karena dari penghasilan ini dia ada kredit pajak juga. Kredit pajaknya ini dia include dalam sini nih. Untuk PPh pasal 22 yang 3.750 udah include di sini. Yang di 300 juta. Sementara penghasilan dari itu kan kita keluarin. Karena penghasilannya kita keluarin, kredit pajaknya harus kita keluarin juga. Jadi 300 juta dikurangi 3.750. Dapat 296.250. Nah, tulisin lah. Terus untuk yang PPh pasal 23 yang sewa mobil, kan di sini nilainya 250 juta. Penghasilan sewa mobilnya udah kita keluarin dari penghasilan kena pajak. Berarti atas kredit pajak senilai 2% kali 70 juta atau 1,4 ini kita keluarin juga dari sini. Nih 250 juta kurang 1,4. Jadilah dapat segini. Oh, 2%-nya nyari sendiri ya? Nyari sendiri, nggak ada di soal. Parah mah soalnya. Apanya yang nyari sendiri? Nanya. Apa-apa. Ini ya Itu tadi kalau yang misalnya ya. kan ada sewa mobil 70 juta. Terus di soal di luar PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak penyewa. Berarti kita harus nyari sendiri berapa PPh yang dipotongnya. PPh pasal 23 untuk sewa mobil itu tarifnya 2%. 2% kali 70 juta dapat 1,4. Siap, siap. Apa tadi yang Mbak Sin? Tanya, misalnya ini kita nyarinya bukan yang 25 ya kan? Itu apa namanya PPh pasal 25 kan berarti dikurangin kan sebagai kredit pajak. Nah, tapi itu kalau ada tulisan STP, PPh dan lain-lain itu juga tetap dikurangin atau dikeluarkan? Misalnya kalau yang penghasilan biasa bukan teratur. Kalau PPh badan ya? Iya. Kita buka yang SPT-nya. Lama nih laptop, maaf. Kalau
Kalau dari SPT-nya, PPh pasal 25-nya itu boleh dikurangin, Mbak. Yang denda-denda itu berarti termasuk jadi pengurang ya? Mm-mm. Ini sama STP-nya yang boleh cuman pokoknya aja yang 50 juta. Sanksi administrasinya tetap nggak boleh dikurangin yang 1 juta. Oh gitu, hanya pokok pajak. Oke. Di SPT-nya juga ada nih tulisannya, STP PPh pasal 25 dalam kurung hanya pokok pajak. Tuh. Sudah? Ada lagi? Lanjutnya kasusnya. Tekon nih udah masuk rekaman. Yuk, tekon bareng yuk. Lanjut. Lihat soal saya. Berdasarkan data dan penjelasan, hitunglah besarnya laba komersil. Kerjakan di kertas kerja pada lembar yang tersedia. Oke. Untuk ngisi kasus ini, kita perlu bikin yang ini dulu. Berarti kita kerjain yang tabel ini dulu ya. Siap. Tabel rekon. Ini udah tak pindahin angkanya, tinggal masukin. Nih. Mulai dari penjualan. Dalam penjualan termasuk di dalamnya penjualan tunai kepada BUMN, PT Garuda, atas penjualan kertas senilai 300 juta. PT LTT dipotong PH sebesar 1,5%. Bang bahaya nih masnya. Untuk penjualannya ada koreksi nggak kira-kira? Di akun penjualan yang 49 ini. Dia di bidang apa toh? Pabrik kertas. Pabrik kertas. Alip nggak ada ya? Udah. Nggak ada. Udah pro dia, nggak perlu. Yang PPh-nya itu nggak dikoreksi ya, Rul? Atau deh? Dalam penjualan ini termasuk di dalamnya penjualan tunai kepada BUMN PT Garuda atas penjualan kertas senilai 300 juta. Ini nggak ngaruh kan ya? PT LTT dipotong PPh 1,5%. Nah, ini dipotong 1,5%-nya ini buat informasi kredit pajak aja nanti di bawahnya. Jadi tetap. Oh, berarti nggak ada koreksi. Berarti dia tetap 49,650. Sudah. Lanjut di HPP. Menjadi aktif nih, ngitung lagi. Oke. Dalam pembelian bahan baku berarti di sini 34 M. Termasuk di dalamnya pembelian impor dengan nilai impor 2,4. Atas impor ini perusahaan dipungut PPh sebesar 61. Ini juga nggak ngaruh ya. Pemungutannya ini buat kredit pajak nanti aja. Kayak yang tadi ya. Berarti atas semua HPP ini dia sama kayak komersil. Nggak ada koreksi. Sampai sini.
Nyantak. Untuk ngitungnya ini persis kayak aku ya. Kan soalnya dia di soal aslinya dia dikosong-kosongin nih. Berarti persediaan bahan baku awal 350 juta ditambah pembelian 34 dikurangi persediaan bahan baku akhir, ketemulah apa? Direct material Warnain, bahan baku. warnain dong yang titik-titik. Hijau kayak biru. Biar beda. Oke. Dapatlah direct material use-nya 34.492. Terus ditambah ini tenaga kerja langsung GL ditambah FOH, ketemu total biaya manufaktur. Ini pengakun Agbi semua. Makanya nyambung aja semua. Terus dapatlah manufacturing cost ditambahin persediaan barang jadi awal dikurangi WIP awal dikurangi WIP akhir, dapatlah COGM. Nah, setelah dapat COGM ditambahin persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir, baru ketemu OPP. Yang di HPP ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ke HPP aman. Lanjut ke beban pegawai. Oke. Mari kita hitung beban pegawai senilai 3M, terdiri dari gaji dan THR. Gaji dan THR kan boleh-boleh aja kan ya, deductible. Dan nggak ada keterangan lainnya apapun. Berarti langsung sama dengan komersil. Nah, pembelian safety shoes buruh. Boleh apa enggak nih? kalau Boleh. terkait Boleh. pekerjaannya boleh. Nul. Boleh. Dia sebenarnya natura, cuman karena dia untuk apa? Safety. Keamanan pekerjaan berarti boleh ya. 9.400. Habis itu seragam ulang tahun perusahaan Nggak boleh. Nggak boleh. Nake-nake ya. nggak boleh Nggak karena boleh. natura ya. Kayak kita kalau nerima seragam kantor kan bukan penghasilan bagi kita, jadi ya udah nggak boleh. Koleksi positif apa negatif? Positif. Positif. Beban berkurang berarti koreksi positif ya. Oke. Oke. Jam sostek JKK dan JKM Boleh. Boleh ya ditanggung-tanggung itu enggak? karena penghasilan bagi kita. Mm. Hmm. Boleh. Jadi boleh apa enggak? Jelasin dong, nggak paham nih. Masih Iya bingung. benar-benar. Jelasin dong. Boleh nggak sih? Gampang. Gampangnya gini, kalau dia penghasilan bagi kita, boleh jadi pengurang buat si perusahaan. Kayak kita ada tuh, dalam gaji kan ada tunjangan BPJS ya. Nah, BPJS kan sama aja nih kalau di swasta kayak gini nih. JKK, JKM. Karena penghasilan bagi kita, berarti nggak apa-apa dikurangin sama si perusahaan. Nggak dikoreksi. Kecuali bukan penghasilan bagi kita. Contohnya apa? Kayak misalnya PPh 21 yang dibayarin perusahaan. Dia kan uangnya nggak nyampe ke kita tuh. Uangnya nggak nyampe ke kita, bukan penghasilan bagi kita berarti. Bukan penghasilan berarti bagi si perusahaan
nggak boleh dibiayain. Mengerti apa tambah pusing? Jadi yang penting kalau perusahaan ngeluarin duit tapi buat pegawai itu bisa jadi pengurang gitu. Mm-mm. Kalau di pegawainya sebagai penghasilan ya boleh. Iya. Oke. Oke. Jam sostek juga sama nih. Lalu kalau yang PPh 21 itu yang boleh itu yang tunjangan ya? Gimana? Benar yang tunjangan. Karena yang nerima duit kan kalau kata-katanya tunjangan ya. Kalau ditanggung perusahaan baru nggak boleh. Siap. Oh, jadi kalau kata-katanya ditanggung nggak boleh, tapi kalau tunjangan boleh. Soalnya tunjangan menerima duit gitu kita ya. Dulu yang katanya semua 21 tuh nggak boleh tuh yang mana tuh? Oh, itu untuk pajak perusahaan. Semua PPh. Kalau PPh 21 pegawai kan bukan kewajiban perusahaan buat bayar. Itu kan PPh si karyawan. Berarti boleh diinin. Kecuali kalau misalnya dia masukin di sini nih, PPh 21 untuk tahun sebelumnya atas PPh badannya perusahaan, itu nggak boleh tuh. Walah, siap-siap. Kalau misalnya jam sosteknya dia perusahaan bayar langsung ke ini yang jaminannya, bukan ngasih uang ke pegawainya, berarti nggak bisa jadi pengurang dong. Kayak kalau jam sostek ditanggung oleh perusahaan itu nggak boleh ya? Kalau kayak kita yang BPJS itu kan kita menerima duitnya tuh. Ya, kalau kita kan tunjangan berarti kita dapat duit. Enggak, kalau misalnya perusahaan menanggung jaminan hari tua, JP sama JKK, JKM semua berarti itu nggak boleh kan? Kalau misalnya. Boleh dong. Kan itu jam sostek JKK, JHT juga yang bayar perusahaan. Nggak kita terima langsung. Maksudnya kalau nggak yang dikasih ke BPJS pegawainya. BPJS kan kita di penghasilan kita ada itu tuh BPJS. Tapi pada kenyataannya kan kita nggak nerima duitnya tuh. Oh, iya. Soalnya langsung dibayarin sama kantor. Tapi bagi kita tetap dihitung sebagai penghasilan. Ya. Logikanya sama kayak si jam sostek ini. Tuh. Berarti sederhananya cuman pembedanya antara dibayar sama karyawan atau dibayar sama perusahaan kan? Kalau dibayar sama perusahaan udah pasti itu kan, Bro? Itu aja sih. Udah pasti apa? Kalau dibayar sama perusahaan dia deductible. Deductible. Iya, boleh dikurangin. Itu aja intinya. Kalau PNS kan agak beda dikit ya karena dijadikan kayak sebagai penghasilan gitu. Tapi ujungnya tetap dibayarin kantor kan ya, Jon? Iya, cuman kan bagi kita di bukti potong kita sebagai penambah penghasilan gitu kan. Si jam sostek juga kayak gitu sebenarnya. Sama ya. Kalau yang karyawan kan dia bukan sebagai penghasilan gitu kan. Kalau misalnya sekarang contoh soal yang jam sostek dia nggak boleh jadi pengurang, kira-kira bisa nggak? Jam sostek yang bukan pengurang. Iya. Contohnya berarti buat pribadi bukan? Iya, jam sosteknya itu dibayar sendiri sama si karyawan. Tapi kalau kayak gitu udah pasti di sini nggak masuk dong ya? Iya, cuman itu doang sih. Bukan beban dari perusahaan ya.
Yang dibayar sendiri berarti nggak masuk di soal kayaknya. Iya dong, Iya. kalau Iya bayar benar. sendiri berarti dia komponen gaji, terus pas udah diterima baru dibayar dia sendiri dong. Nah, benar. Udah OP berarti ya. Heeh. Ya jatuhnya ranah UP. Atau itu Intinya- yang jam sostek intinya tapi kan- untuk duit-duitnya doang. Nggak boleh kan ya? Gimana? Gimana intinya? Jam sostek. Misalnya ada akun biaya jam sostek tapi untuk direkturnya doang. Enggak, itu jatuhnya natura dong. Nggak boleh kan ya? Iya. Oh Untuk iya. pegawai tertentu itu yang nggak boleh dibiayakan. Kalau aku nangkepnya yang nggak boleh itu cuma natura sama PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan. Udah gitu tok, menurutku ya. Sepenangkapku. Nah, yang natura itu kan link cakupannya luas tuh. Jadi kita harus bisa membedakan, oh ini natura, oh ini bukan gitu tok sih. Itu yang beban pegawai ya. Bisa sih gampangnya gitu. Mantap the king-nya. Mantap Timur. Timur tentir dulu itu. Asia Mur. Nggak sia-sia nikah muda. Bisikan dari belakang saya. Oh gitu. Timur udah belajar dia. Udah semalam. Jago Timur, harusnya Timur nih. Gantian. Iya, bukan saya dong, yang bisikin saya dong. Lanjut Pak. Join dong kalau gitu. Lanjut. Pengen dibisikin Lanjut nih. juga, Mur. Waduh. Makanya. Mohon Nurul tolong Join lah, Mur. dibisikin Mas Join Baik. lah, Mur. Kode terus. Udah yuk lanjut ah. Malah Yang bisik-bisik. Lanjut. asuransi kesehatan karyawan. Asuransi kesehatan karyawan. Nggak boleh tak? Ini buat Yuk, asuransi kesehatan natura bukan. kan ini sama kayak jam sostek bukan sih? Iya, Ya, sama. karena itu kan dikasih duit ke semuanya kan. Kalau misalkan dia bayar dokter buat cek kesehatan gitu. Sedangkan yang ngecek di situ kan nggak semuanya. Itu kan jatuhnya natura baru nggak boleh. Kalau misalkan asuransi kesehatan dibayar dalam bentuk duit bisa deductible. Mantap. Gila. Mantap. Bangga dah. Bangga saya. Oh, jadi itu tujuannya ya. Bang? Jadi itu tujuannya. Betul, besok was pajak saya tidur. Ulangi, Mur. Udah ada yang ngerjain ya, Bro. Jangan, Ulangi Mur. Oh, udah di-record Mur. Gimana ya Mur? nanti dilaporin. Yang laporin dapat A lagi. Saya Kelas yang akan laporin. Saya rela mengorbankan Timur. Ini asuransi kesehatan karyawan. Dia kan nggak ada keterangan jelasnya nih di sini. Tapi kalau kata-katanya asuransi kesehatan karyawan kan berarti dia semua karyawan dibayarin asuransinya kan ya. Karyawan dapat duit. Karena itu dia boleh dibiayakan. Nah, beda sama yang dibilang Timur tadi. Kalau misalnya si perusahaan buka klinik misalnya. Kalau buka klinik itu kan nggak semua pegawai bisa ngerasain, dan yang ikut kliniknya kan bukan cuma pegawai doang, banyak tuh yang misalnya dari yang mana kayak ikut di situ, itu baru yang nggak boleh. Tapi kalau kata-katanya asuransi kesehatan karyawan berarti dikasih duit semua ke karyawan, boleh dibiayain gitu. Bagaimana Bapak Timur, benar tidak? Saya cek dulu ke belakang. Lanjut. Sepertinya benar. Suara Anda mengecil. Ayo boy, cek. Masih kecil, Bro. Apa ya? Ini udah 100%. Bisik-bisik itu. Coba speakernya ditelan. Makin kecil. Wah, ternyata. Oh ya, berkurang, hehe. Oke. Sekarang cek. Mantap.
Oke. Lanjut nih ya. Tunjangan sewa rumah dinas direksi. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Natura ya. Natura tuh Enggak boleh, bener. Pokoknya semua biaya yang berkaitan sama rumah dinas untuk pegawai tertentu, semua biayanya nggak boleh ya. Mau dia tunjangan sewa, mau PBB, mau apa lagi ya. Biaya pemeliharaan itu semuanya nggak boleh. Masuknya ke natura, karena untuk pegawai tertentu. Berarti koreksi positif. Oke. Tapi aku pernah baca kalau misalnya dia mes, dia boleh dibiayain. Karena semua pegawai ya? Semua pegawai berhak kan. Kalau rumah dinas kan nggak semua pegawai berhak, makanya dia masuk natura. Tapi kalau mes dia boleh. Gitu. Berarti kata-katanya mes gitu ya? kalau Wisma Yang kemarin nih. nggak boleh ya kalau Wisma kemarin ya? Kemarin tuh nggak boleh ya? Iya. Kayaknya kemarin kalau Wisma itu pemeliharaan Wisma karena Wisma itu kan dia sewa penghasilan final, jadi biaya terkait penghasilan final nggak boleh dibiayakan gitu nggak sih? Iya. Oh karena finalnya itu ya John ya? Iya. Kalau dia punya Wisma, pemeliharaan Wismanya dia gimana ya kemarin ya? Wismanya itu untuk 3M nggak untuk menghasilkan yang terkait sama usahanya dia apa enggak gitu ya? Iya, kalau misalnya tadi dia nyewa Wisma, misalnya itu untuk sebagai kantor atau untuk kegiatan produksi mungkin bisa sih dibiayakan. Gitu nggak sih? Iya sih, masuk akal sih. 3M untuk apa tadi? 3M. Menggali. Memelihara. Mendapatkan lagi memelihara. Menggubur. Menggali. Di rumah tutup lubang. Yang 3M DBD ya. Lanjut. Lanjut nih. Lanjut. PPh pasal 21 dibayar perusahaan. Koreksi. Positif. Koreksi semua ya? Iya. Positif ya. Karena si pegawai nggak nerima duit kan ya. Oke. Berarti total beban operasinya sama dengan 2349. Oke. Lanjut, beban penyusutan. Di sini metode penyusutan menurut akuntansi sama dengan ketentuan perpajakan, yaitu garis lurus. Oke. Untuk memudahkan pembukuan, perusahaan membuat kebijakan bahwa usia ekonomis aset tetap menurut akuntansi sama dengan masa manfaat. Berarti fiskal sama akuntansi sama. Aset tetap menurut akuntansi juga dicatat dan mulai disusutkan pada bulan perolehan. Oke. Perbedaan antara akuntansi dan perpajakan hanya terdapat pada aset berikut. Mesin perolehan 4 April senilai ini, usia ekonomis 10. Tanpa nilai residu. Nah, ini. Berarti kan kita ngitung apa? Penyusutan komersilnya dulu. Di komersilnya 600, 500, 400 dibagi 10 ya? 10. Terus habis itu kita hitung lagi yang sesuai fiskal yang benarnya. Yang benarnya kan 600, 500, 400 dibagi
kelompok 2. Untuk kelompok 2 kan 8 tahun ya, 8. Ini komer. Oh, dia beda karena tahunnya ya, Rul ya? Dia beda karena Oh, tahun oke. doang. Di komersilnya dia 10 tahun, di fiskal 8 tahun. Nah, berarti selisihnya ini gedean yang fiskal kan ya? Beban bertambah, berarti dia koreksi negatif. Negatif. Ini dikurang Negatif. ini. Negatif 15 juta. Kita tulis dulu lah ya. 15 juta di negatif. Terus habis itu peralatan kalibrasi. Perolehan 27 Oktober 2016, 70 juta. Usia ekonomis 3 tahun. Terus termasuk kelompok 1. Nah, ini juga dia beda di pengakuan tahun. Di komersilnya berarti dia sama dengan 70 juta dibagi 3 tahun. Untuk fiskalnya berarti sama dengan 70 juta dibagi kelompok 1 itu 4 tahun. Jadi 17.500. Nah, karena gedean komersil daripada fiskal, berarti dia koreksi positif kan ya? Berarti ini sama dengan ini. Oke. Berarti dia koreksinya 2 nih. Koreksi positif 5 juta yang atas peralatan kalibrasinya sama koreksi negatif 15 juta atas mesin CNC-nya. Berarti beban penyusutan yang benar sama dengan 122 dikurangi 5 juta ditambah 15. 441504. Betul tidak? Oke. Betul. Oke. Nah. Lanjut yang beban kantor. Beban kantornya 313, terdiri dari alat tulis kantor boleh nggak? ATK itu boleh kan ya? Nurul. Ya bang. Yang tadi rumusnya gimana dulu? Yang beban penyusutan? Yang ini, yang ditambah dulu atau gimana dulu? Yang koreksi negatif positif. Ya itu berarti. Kalau beban kan kalau dia dikoreksi positif berarti dikurangin tuh. Kayak yang ini, tunjangan sewa rumah dinas direksi. Oh iya dikurangi. Iya benar-benar. 100 juta dikoreksi positif 100 juta berarti kita kurangin dapat 0. Nah, sama kayak di beban penyusutan berarti senilai ini untuk koreksi positifnya kita kurangin, untuk koreksi negatifnya kita tambahin. Ya, siap. Siap. Beban kantor nih. Materai kan kayak supplies biasa kan ya? Kayak ATK. Boleh dikurangin juga. Langganan listrik kantor. Boleh nggak nih? Boleh. 50%, Kak. Kan kalau langganan listrik kantor berarti semuanya bisa menikmatinya. Karena semua boleh, berarti boleh semuanya juga. Beda sama yang ini, langganan air rumah direksi. 50. Nah, itu baru 50 ya. Koreksi ini kedua. Koreksi positif juga ya. 1250. Nurul, itu kan rumah direksi. Kan rumah direksi, Rul. Bukan Iya, rumah harusnya ini koreksi, ya. Harusnya koreksi semua kayaknya deh. Ya, maaf. Karena kalau rumah apa tadi? Rumah dinas direksi baru ya 50%. Oh, enggak sih kalau Iya. rumah direksi?
Tetap Rumah direksi, rumah dinas direksi. direksi juga tetap ya ini non deductible. Iya. Kalau mobil pribadi direksi, semuanya dong. Apalagi pribadi. Mobil pribadi. Iya juga ya. Gimana sih kalau rumah dinas direksi 50 atau semua? Nggak boleh semuanya kayak yang tadi nih. Tunjangan sewa rumah dinas direksi. Oh. Itu termasuk listrik dan airnya semuanya? Semuanya. Sama pajaknya juga kan, PBB-nya juga. PBB-nya juga nggak boleh. Semua biaya yang berkaitan sama rumah dinas, pokoknya nggak boleh. Oh, rumah dinas. Pribadi pokoknya. Terus yang 50% itu pas apa ya? Lupa saya. 50 bukannya Pulsa cuma pas itu ya handphone. mobil sama perangkat handphone itu ya. Jadi yang 50 itu cuma HP yang fasilitas dari kantor sama mobil ya. Pulsa, Pulsanya sama servisnya juga ya. servis rutin. Servis. Oke, siap. Thank you. Kalau kendaraan yang kayak sedan sama pulsa kan dia boleh 50% karena masih berkaitan sama pekerjaan tuh. Jadi meskipun buat direksi tapi karena dia berkaitan sama pekerjaan dia boleh 50%. Nah, beda sama kayak rumah dinas. Rumah dinas kan ya udah nggak ada kaitannya sama pekerjaan tuh. Dia cuma fasilitas buat si direksinya aja. Jadi dia nggak boleh semuanya kalau rumah dinas. Oke, siap di copy. Siap. Isi ulang pulsa handphone. Ini yang boleh 50%. Isi ulang pulsa handphone. Pulsa handphone siapa nih? Iya, Pulsa handphone ya. Nurul. Pulsa 1 tahun udah kayak HP baru. 7 juta. Asumsi aja. Asumsinya nggak semua karyawan dapat kan ya? Bangkrut juga semua dikasih pulsa. Berarti koreksi positifnya ini dikali 50%. Jadi yang boleh dibebankan ini kurang ini. Oke. Nurul. Iya, Bang. Berarti kalau segala fasilitas yang hanya orang-orang tertentu saja itu 50% ya dalam pabrik tersebut? Iya, benar. Oke. Lanjut, pemeliharaan gedung. Gedung apaan tuh? Gedung kantor dong. Masa gedung pribadi? Siapa tahu, ya. Karena dia masuk di sini sih di akun beban kantor, berarti asumsinya ya gedung kantor. Oke. Boleh semua ya. Terus makan dan minum para manajer, boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh, Natura. Karena tertentu. Bukan. Oh, karena tertentu ya. Oh iya. Karena bukan buat semua pegawai. Manajer. 50 bukan? Kalau semua boleh semua ya. Dia ini masuknya ke Natura. Jadi nggak boleh semua kan? Nggak boleh semuanya. Aturan dikecualikan. Natura yang nggak dikecualiin. Kalau Natura yang dikecualikan yang makan dan minum untuk semua pegawai. Semua pegawai. Sama K3 nggak sih? K3 itu yang apa? Keselamatan kerja. Nah. Aduh. Anjay. Kelas banget emang. Kalau bangun gedung gimana? Dibebankan di situ. Misal bangun apa kayak gitu? Biaya bangun gedungnya? Iya. Kalau gedungnya untuk gedung kantor ya nggak apa-apa. Kalau bangun gedung buat pos satpam, bukan gedung itu ya? Buat pos PKD, Mur. Nah, itu maksudnya bikin pos PKD. Tetap boleh nggak sih harusnya? Kayaknya boleh.
Kayaknya boleh deh. Boleh lah, kan Overhead. buat keamanan. Nanti takutnya pas bangunnya kan gede-gede tuh, minus dari net income-nya. Nggak jadi kena Oh, iya pajak nih. benar ya. Berarti pokoknya kalau bangun-bangun apa selama itu masuk akal oke lah ya. Tapi masa perusahaan mau bangun-bangun rugi, Mas? Maksudnya Tapi jadi bangun rugi. bukan jadi aset gitu ya. Iya sih, Nggak jadi masuk aset. beban-beban. Oh, Tapi iya. Bisa dong. Kalau yang apa tuh? Cuma mengalihin cash jadi aset dong. Kalau beli aset tetap kayaknya yang masa manfaatnya lebih 1 tahun di itu nggak sih? Disusutkan. Dialokasikan nggak? Susutkan ya kan? Depresiasi Kalau bangun juga. dari awal nih maksudnya. Nah, lanjutlah. Udah nggak penting itu, skip aja. Nggak keluar. tiba-tiba Kalau besok keluar. Udah yang sabar. Lanjut. nggak keluar. Kalau keluar salah satu udah aman. Next. Itu ada di itu tuh, slide 5 halaman 15. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai manfaat atau tidak setahun. Pembangunannya dilakukan oleh penyesuaian. Iya ya. Berarti ini dia boleh ngitungnya kalau bangunannya udah jadi. Dikapitalisasi. Iya. Oh, yang kayak dia bangun mulai Juli selesai bulan September, nah itu baru terhitung September. Gitu nggak? Berarti udah jadi aset. Berarti udah boleh disusutin mulai September sampai Desembernya. Oke. Lanjut. Suku cadang. Lanjut. Suku cadang bis karyawan. Boleh. Boleh semuanya ya. Iya. Karena untuk semua pegawai juga. Boleh. Lanjut. Perpanjangan STNK sewa sedan direksi. 50. 50. 50 aja. Sama dengan Sedannya punya direksi, punya kantor. direksi tulisannya. Enggak, itu maksudnya sedan pribadi. Iya juga ya. Mas? Iya. Maksudnya dari kantor Iya. apa pribadi. Ini STNK-nya atas Asumsi, nama tulis kantor. aja asumsi. Tapi tulisannya kan beban kantor itu di atas. Iya juga sih. Asumsi aja, aman. Mobil Dinas. kantor. Lanjut, pembelian software antivirus. Aneh. Ini ada nih kayaknya di slide nih, software. Ada yang khusus gitu-gitu pokoknya. Boleh. Kita buka dulu. Di slide 6.
Siap. Siap. Perlakuan pajak atas perangkat lunak atas software komputer. Perangkat lunak komputer adalah semua program yang coba kita baca yang pasal satunya ya. 1. Perangkat lunak software komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer. 2. Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh user untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. Program aplikasi khusus adalah program yang dirancang untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi. Nah, berarti kalau dia tulisannya software umum sama software khusus, dia masuk di sini ya? Nomor 2, 3 ya, bukan nomor 1. Apa gimana? Program aplikasi umum. Itu maksudnya menjelaskan Antivirus kayaknya nomor 1 umum nggak ya? sih? Kalau antivirus umum, kalau pabrik khusus gitu nggak sih? Berarti yang nomor 1 masuk di nomor 1 ini. Nomor 1 itu bukan pengertian umum gitu doang ya. Perangkat lunak adalah perangkat lunak. Oh iya benar-benar. Jadi perangkat lunak dibagi 2, umum sama khusus gitu. Iya deh, kalau dia yang software umum, dia dibiayakan sekaligus. Langsung. Kalau yang khusus, alokasi. Kalau yang khusus yang di 4 tahun ya? Mana sih khusus? Perangkat. Oh iya, yang khusus 4 tahun. Berarti yang software komputer ini kemudian software antivirus, software umum. Berarti dia boleh dibebankan seluruhnya ya langsung. Sama dengan 8320. Nah, yang pembelian software aplikasi pabrik kertas karena dia software khusus, berarti dia cuma boleh kita ngitung pakai amortisasi fiskal 4 tahun, berarti sama dengan harga perolehannya 71.680 dibagi 4 terus dikali bulan ya. Dia nerimanya 4 Agustus. Iya, dikali bulan. 5 dikali 5 per 12. Waduh, jelek angkanya. Berarti yang dia boleh dibebankan 7.46.667. Berarti dia koreksi positif 71 juta dikurangi kok dikit ya, dibagi 4. Oke,
clear yang software. Begini cara Excelnya tuh di sampingnya. Apa bang? Dibikin catatan yang perbedaan umum sama khusus. Oh, dia umumnya kan seharga pembelian nih 71.680, sementara fiskal yang diakuin cuman sebesar ini. Langsung hapus aja, sama dengan umum dibagi 4 dikali 5 karena belinya bulan Agustus. Begini. Ini nggak perlu. Sudah. Nurul. Ya Mbak. Tapi ada juga kalau misalnya dia belinya komputer sekaligus software umum, dia disusutkan kelompok 1 juga. Tapi di sini nggak ada keterangan lainnya kan ya? Ini dalam hal aplikasi umum diperoleh sebagai bagian dari harga perangkat keras komputer, dibebankan investasi kelompok 1. Berarti yang software antivirus kan ya? Tapi di Maksudnya sini kalau kita beli komputer nggak sih? Sekaligus apa-apanya itu beli. Iya. Kalau ini kan kita Kalau cuma ini beli kan softwarenya. benar, softwarenya doang. Oke. Lanjut. Beban perpajakan terdiri dari PPN, pembelian suku cadang mesin pabrik 24 juta. Sisanya adalah 20% sanksi perpajakan. Berarti kan beban perpajakannya ini 74 juta, dikurangi 24 juta dapat 50 juta kan ya? Nah, 50 juta ini yang dialokasikan ke sini. 20% untuk sanksi perpajakan, berarti 10 juta, 50% untuk PBB-nya 25 juta, 10% untuk pajak kendaraan bermotor. Saya dan direksi 50 juta kali 5%, 50 juta kali 10%, 5 juta, 15 juta. Oke. Yang PPN perlu dikoreksi tidak? PPN, pembelian suku cadang mesin pabrik 24 juta. Nggak perlu. Ini sebenarnya pakai asumsi sih PPN. Dia bisa... PKP tadi. Kalau misalnya dia sudah dikreditkan di SPT masa PPN, ini kita koreksi. Jadi di sini 0. Tapi kalau asumsinya belum, nggak apa-apa kita kurangin di sini. Ayo mau pakai asumsi mana? Itu kalau misalnya dibiayakan di sini, berarti ntar di waktu mengurang kredit itu nggak pakai gitu ya maksudnya? Cuma boleh sekali doang. Tapi kalau misalnya kita nggak masukin di sini, di kredit yang bawah itu nanti ditulis. Gitu. Saya baca saya. Ini nih, PPN yang boleh dikurangin di penghasilan bruto itu kalau pajak masukannya tidak dapat dikreditkan atau belum udah dimasukin di SPT masa PPN cuman ditolak, nggak boleh dikreditin. Itu baru boleh jadi pengurang penghasilan bruto. Karena soalnya tidak jelas, kita pakai asumsi saja. Asumsi yang kita pakai apa ya?
Asumsinya dia belum dikreditin aja lah ya. Soalnya dia masukin di sini 24 juta. Maksudnya kalau kan harusnya dia banyak nih PPN-nya. Tapi yang dia masukin cuma yang atas pembelian suku cadang doang. Berarti yang suku cadangnya ceritanya nggak bisa dikreditkan di SPT masa PPN nih. Berarti asumsinya 24 juta sekian belum dikreditkan di SPT masa PPN. Oke. Berarti boleh kita kurangkan semuanya. Lanjut, sanksi perpajakan PPh dan PPN. Boleh atau tidak boleh? Tidak. Sanksi nggak boleh. Berarti dia koreksi positif. PBB kantor. Boleh. Boleh. PBB kantor semuanya. Pajak sedan direksi. 50%. PBB rumah dinas manajer. Ini Nggak boleh. boleh Rumah dinas. Tambah pinter, Rek. Alhamdulillah. Mantap. Ambil aja sih. Retribusi daerah. Boleh enggak? Nggak boleh sanksi ya. Sanksi itu nggak tahu. Sanksi nggak boleh semuanya. Nih, sanksi yang nggak boleh tuh sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kalau sanksi keterlambatan retribusi di bidang perpajakan boleh juga berarti. Enggak. Oh iya, retribusi ya. Enggak. Sanksi di bidang perpajakan. Tidak boleh. 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 Aduh, ketipu. Nggak jadi pinter. Retribusi boleh ya, Ruth? Oh. Soalnya tadi yang sanksi yang nggak boleh itu nih, berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kalau retribusi daerah kan dia ada undang-undangnya sendiri tuh, yang retribusi daerah. Oke. Kalau sanksi terkait bea cukai gimana? Nggak boleh lah. Kan perpajakan. Apa Kan pajaknya cuma PPN, PPh-nya. Kan beda undang-undangnya. Tidak keluar. Belum. Ya, 1 poin. Oke. Beban cadangan penghapusan piutang usaha segini. Lanjut ya, nomor beban cadangan penghapusan piutang usaha. Atas beban ini, senilai 75 juta telah dilaporkan kepada DJP atas piutang yang ternyata tidak dapat ditagih. Dan yang dilaporkan ini telah diserahkan penagihnya kepada Pengadilan Negeri 40 juta, telah dibuatkan kejayaan tertulis 15 juta dan 12,5.
Saya kita lihat nih kata-katanya nih ya. Untuk piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih, WP harus menyerahkan daftar piutangnya ke DJP. Terus piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan negeri ini, berarti 40 juta boleh. Telah dibuatkan perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur, berarti ini 15 juta juga boleh. Terus adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan, berarti ini. Nah, tapi yang dilaporkan sama yang di syaratnya ini beda jumlahnya. Yang dimasukin yang mana ya? Yang dilaporkan ke DJP kan 75 Iya, juta. syarat 1 dan 2 yang wajib. 75. Sementara yang syarat nomor 3 ini dia ada 67500. Ini dan apa atau Yang nomor 3 itu salah satu. Tidak berlaku untuk debitur kecil. dan Dia debitur kecil enggak? debitur kecil adalah jumlahnya tidak melebihi 100 juta. Bukan. Bukan berarti. Ini Banyak bapaknya cari. berarti pakai asumsi yang ini semua dan ya harus harus terpenuhi semua syaratnya ya. Jadi meskipun syarat 2 75 juta ini udah dilaporin, tapi yang ternyata tidak dapat ditagih cuman sejumlah ini 40 tambah 15 tambah 12 setengah. Sementara pakai asumsi itu dulu aja ya. Tanya Shin. Mau ntar bahas TTS lagi. Udah bingung mau jawab apa. Oke. Penghasilan dari usahanya buat sambungan penjualan dikurangi APP dikurangi bagian operasi dikurangi. Lalu yang pengakuan itu, walaupun dia cuman pengakuan, diakui ya. Yang mana? Yang 12,5 juta. Adanya pengakuan. Apa pengakuan itu termasuk dalam perjanjian tertulis? Kalau di sini, kalau si debiturnya udah mengakui telah dihapuskan, berarti benar udah nyata-nyata nggak dapat ditagih. Masuk. Siap. Yang di nih pos terakhir nih ya. Nomor 1. Penghasilan sewa alat berat, penghasilan tidak teratur setelah pajak. Boleh. Penghasilan sewa alat berat kan berarti dia pasal 23 ya. Dia nggak final, berarti boleh. Dia kan di sini nilainya 100 apa, Mbak?
Enggak, itu 200 itu udah dari sana. Hmm. Soalnya aku lihat di soalnya 196. Ini kan setelah pajak 196 berarti hitung saya. Ya, maksudnya berarti kan dikoreksi gitu. Maksudnya yang diketahuimu di awal itu loh. Oh iya, salah. Hehe. Berarti 196 untuk 23 dibagi 98%. 200 juta yang dikoleksi dia nulisnya 196. Berarti koreksi positifnya 4 juta ya? Enggak negatif. Itu positif penghasilan nambah. Penghasilan. Oke. Oke. Lanjut nomor 2. Dividen dari PT Ceger kerja nyata kepemilikan 26%. Untuk dividen kalau kepemilikannya di atas 25% kan udah BOP ya? On objek kerja. Ini dikoreksi negatif semuanya. Dapatlah. Oke. Bunga dari CV kalau bersatu sebelum pajak. Ini bunga yang dari CV itu masuknya nggak final kan ya? Enggak. Persekutuan apaan? Bunga dari CV final atau tidak? Bunga dari CV kalau bersatu. Bunga ini bunga pasal 23 ding. Berarti nggak final. Boleh kan? Boleh semuanya. Yang nggak boleh itu yang gimana, Rul? Yang nggak boleh itu yang deposito. Oh, iya. Yang 4 ayat 2 yang nggak boleh ya? Iya, iya. Penghasilan sewa tanah. Penghasilan sewa tanah sebelum pajak. Penghasilan Final sewa kan? tanah pajak. Final. Final berarti hapus semua ya? Iya. Iya, negatif ya. Sama. Oke. Bunga deposito dari Bank BNI cabang Kuala Lumpur sebelum pajak tarik 20%. Bunga deposito dari luar negeri. Dia final nggak ya? Waduh. Enggak. Nggak ya, Bang? Enggak tahu maksudku. Kalau dividen luar negeri kan nggak final. Saya baca.
Final ya itu ya? Kalau di Ortek sih final. Final kan? Mm-mm. Sama dengan obligasi soalnya kan? Karena dari Bank BNI juga tulisannya. Iya. Oke. Karena bunga deposito final gitu apa gimana? Karena bunga deposito final, terus dia kan pengecohnya ini dia cabang luar negeri, dia masih berlaku tarif 4 ayat 2 enggak? Kalau di Ortex dia tulisannya masih berlaku Ortek. dari Terus banyak tapi karena dia final berapa bukan semuanya. berarti banyak dong. Kalau yang bunga dari CV itu beda sama bagi usaha apa? Bagi laba CV enggak? Atau sama? Soalnya kalau bagi laba CV kan bukan objek. Kalau kata-katanya bunga sih beda berarti Mbak. Kalau yang berarti cuma bagian kalau dividen kalau dividen pasti yang PTC Gerek CV misalnya dividen dari CV. CV kan nggak ada dividen. Berarti kan CV-nya jadinya saham-saham berarti kan enggak berarti objek pajak. Ya oke lanjut. Nggak tahu Mbak. Kalau CV laba ya? CV Kalau CV kan bagi laba ke anggotanya BOP kan? Tapi karena ini bunga jadinya objek pajak gitu kan? Oke. Rugi usaha di Kamboja, rugi dari luar negeri kan nggak boleh tuh. Terus rugi kan dia ngitungnya sama kayak biaya, berarti dia dikoreksi positif. Rugi penjualan cottage. Koreksi. Karena nggak berhubungan sama rugi penjualan cottage kan harusnya kalau dia rugi penjualan aset kalau berhubungan sama usahanya, usaha 3M-nya, dia boleh dikurangkan. Karena ini kayaknya nggak berhubungan sama usaha, jadi kita koreksi aja ya. Oke. Oh, berarti rugi itu cuma boleh kalau berhubungan dengan usaha. Labanya sama dengan penghasilan ditambah dapat laba 5,4. Cek.
dari 2012 masih boleh kan ya? 13, 14, 17. Tahun terakhirnya masih boleh dikompensasikan. Penghasilan netonya 5M, kompensasi kerugiannya sendiri udah 7M. Berarti penghasilan kena pajaknya 0. Sudah. Besarnya PPh terutang tahun 2017 karena PKP-nya 0, berarti PPh terutangnya juga 0. Begitu. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita cukupkan? Karena saya belum sholat, belum ngapa-ngapain. Siap. Yang ini udah nggak ada ya? Kirim Excel-nya ya, Ro. Belum. Oke. Mau Ini nggak sampai ngitung-ngitung ya? nggak sampai, soalnya dia udah 0 duluan PKP-nya. Semoga soalnya gini ya. Maksudnya, Karena gimana kompensasi sih? kerugiannya lebih Nggak gede. paham kok bisa 0. Karena kan tadi penghasilan neto fiskalnya kita udah nemu nih labannya 5,4. 5,4. Terus kompensasi kerugiannya Ya. tuh kegedean. Nih, 8,5M malah. Sejen, kalau kompensasi kerugian itu kompensasi tahun pertama dulu kan ya yang dikurangin. Nggak boleh semuanya. Atau boleh langsung semua? Iya, tahun pertama dulu. Tahun yang paling lama dulu. Berarti kan yang kita kurangin yang 7M dulu nih. Nih, karena netonya 5, kompensasi kerugiannya 2, harusnya minus kan ya? Cuman kan PKP nggak ada minus, jadi 0. Terus udah nggak ngitung-ngitung. Oh, jadi kalau dia buat kompensasi kerugian itu nggak bayar pajak gitu ya? Ngurangin penghasilan netonya. Berarti ntar kalau tahun depan masih ada ruginya, misalnya bikin ini misalnya hampir 2 miliar lah ya. Berarti itu dulu yang ya kan 1M itu berapa, dikompensasi dulu gitu kan. Kalau masih cuman ini aku nggak bayar pajak lagi paham. gitu. Jadinya yang di 2012 dia yang kepake kompensasi kerugiannya seluruhnya 7M apa cuman 5,4? Kayaknya sih yang 2012 dulu, tapi yang 2012 itu kan maksimal juga di 2017 terpakainya. Oh iya ya. Sisanya ini hangus. Oh. Ya benar. Jadi tahun depan nggak dipakai lagi yang rugi 2012-nya ya. Dia ruginya itu yang boleh dikompensasi yang dari tahun berapa itu tadi ya? 2013. Iya, 2013. Yang 1,5 itu lagi sisa ruginya. Kalau dia tapi kalau misalnya tahun gimana Mbak? Tahun depan misalnya penghasilannya cuma 1M, labanya berarti nggak bayar pajak lagi. Iya. Betul. Terus baru tahun depannya lagi kalau ada 1M berarti dikompensasi yang 500, terus baru sisanya yang 500 bayar pajak gitu ya. Iya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Ya. Siap, terima kasih. Nanti tak kelar. Terima kasih banyak semua. Siap. Kasih Rul. Ini udah nggak ada ganti lagi nih? Nanti malam nggak ada. Ganti rawan. Oh, jam berapa? Ntar malam nggak bisa, ntar malam yang ini. Mau malming ya. Oh, nah.
Tentir para tentor dulu. Makro dong, tentir dong. Hafid tuh biasanya yang ahli. John juga ahli. Cocok lah. Aku ahli mendengarkan aja lah. Coba. Oh ya ini, yang si Papa Furter nih, kalau penghasilan luar negeri bukannya nggak ada ketentuan final nggak final ya, dia masuk jadi satu ke penghasilan itu luar negeri. Itu tadi yang mana tuh? Bunga deposito ya. Ini ya. Siap. Siap, makasih dulu. Makasih. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Res.